Perkenalkan, saya Dwi Andriansyah dari kelas D3 PJJ TIB 2019 dengan nomor NRP 21031971010. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas keempat dari mata kuliah pemrograman framework yang berjudul Application Struktur dari Framework. Perlu kita ketahui aplikasi Y itu menganut pola desain MVC atau Model View Controller. Model sendiri itu mempresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. Kemudian untuk view adalah representasi masukan, keluaran ke atau dari model. Kemudian di controller sendiri berfungsi menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Selain MVC, sebuah aplikasi Y itu juga memiliki entry script. Jadi entry script dari Y itu ini berupa PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Jadi entry script ini biasanya diakses di awal aplikasinya itu diakses. Kemudian Y2 juga memiliki application yang merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasi mereka untuk memenuhi request. Kemudian Y2 juga memiliki komponen application. Jadi application tadi adalah sebuah objek. Kemudian ada komponen application itu merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Kemudian ada modul, merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi itu dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul. Kemudian filter, yaitu mempresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Kemudian ada juga widget, merupakan objek yang biasa diletakkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Jadi struktur aplikasi itu seperti ini. Yang pertama adalah entry script yang pertama kali dipanggil dalam sebuah aplikasinya. Kemudian entry script ini akan menghasilkan sebuah aplikasi yang pastinya aplikasi ini memerlukan sebuah entry script untuk memanggilnya. Jadi di sini ada satu persatu. Entry script hanya memiliki satu aplikasi dan satu aplikasi datang dari sebuah entry script. Kemudian di aplikasi sendiri bisa mempunyai aplikasi komponen lebih dari satu atau tidak memiliki. Jadi di sini simbolnya 0 titik bintang. Jadi aplikasi ini dapat memiliki lebih dari satu komponen aplikasi atau bahkan bisa juga tidak memiliki komponen aplikasi. Kemudian di dalam aplikasi ini juga bisa memiliki modul atau bahkan lebih dari satu modul, beberapa modul, dan juga boleh tidak memiliki modul. Dan di dalam modul sendiri biasanya terkadang terisi beberapa modul kembali atau hanya modul itu sendiri. Kemudian di aplikasi ini minimal mempunyai satu controller atau bisa lebih. Jadi minimal itu satu controller. Ini simbolnya satu atau satu titik bintang. Kemudian controller sendiri bisa memiliki filter. Filter ini biasanya digunakan untuk memfilter kontrol-kontrol yang akan digunakan untuk user-user tertentu. Jadi bisa tidak menggunakan filter, bisa memiliki beberapa filter. Kemudian kontrol juga bisa memanggil model. Jika kontrol memerlukan sebuah data, maka kontrol akan memanggil model, atau kontrol jika tidak memiliki data, maka tidak akan memanggil model. Kemudian kontrol juga bisa menampilkan view
jika dibutuhkan, bisa memanggil beberapa view atau bahkan jika tidak diperlukan tidak memanggil view. Kemudian di view sendiri bisa memanggil widgets atau beberapa widget dan asisten. Entry script. Jadi entry script itu merupakan rantai pertama dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y, baik aplikasi web maupun konsol, memiliki satu entry script. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Jadi entry script pada Y2 itu biasanya berada di file web, kemudian index.php. Biasanya kalau dipanggilkan localhost atau domain name-nya, kemudian aplikasi name, kemudian /web, maka dia akan otomatis memanggil entry script-nya yaitu index.php. Karena itu sendiri adalah framework PHP. Kemudian entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mendefinisikan konstansa global. Kemudian meregister composer autoloader. Jadi autoloader ini biasanya digunakan untuk meload beberapa direktori yang diperlukan. Kemudian mengikut sertakan beberapa kelas Y dan membuat konfigurasi aplikasi. Membuat dan mengkonfigurasi instan dari aplikasi dan memanggil fungsi Y /application run untuk memproses permintaan. Ini ada catatan, selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, itu juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Itu untuk entry script. Jadi seperti ini isi dari entry script. Di sini ada konstansa globalnya, kemudian ada autoloadernya, kemudian ada kelas filenya dipanggil di sini, konfigurasinya, dan untuk menjalankan aplikasinya. Kemudian application. Application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat dari entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui $2 $app. Konfigurasi dari application juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan application di entry script. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php. Jadi isi dari web PHP seperti ada pada di gambar ini. File konfigurasi berisi properti, komponen, modul yang digunakan oleh aplikasi. Kemudian application property. Properti dari aplikasi itu dapat diakses melalui Y, kemudian klik $app, nama propertinya. Berikut ini adalah require property dari aplikasi Y. Yang pertama itu Y /base application ID. Itu adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lainnya. Gunakan hanya alphanumerik untuk ID. Kemudian Y /base application path. Ini adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Kemudian berikut ini adalah beberapa properti lainnya. Seperti properti application name untuk menyimpan nama dari aplikasi, application component untuk menentukan komponen-komponen yang akan digunakan oleh aplikasi modul untuk menentukan modul-modul yang akan digunakan oleh aplikasi. Kemudian default root adalah menentukan root yang akan digunakan
jika ada request yang tidak menyebutkan root yang diminta. Nilai defaultnya biasanya site/index. Kemudian application component. Sebuah aplikasi dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Kemudian komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kalinya. Berikut ini adalah beberapa komponen inti dari aplikasi, seperti komponen DB untuk mengelola hubungan dengan database. Kemudian ada komponen error handler untuk menangani error dan exception dari PHP, komponen user untuk menangani autentikasi user, dan lain-lain. Kemudian ada controller. Controller ini adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan atau request dan memberikan tanggapan atau respons. Controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller biasanya mengikuti format controller ID controller.php. Misal contohnya jurusan controller.php, mahasiswa controller.php. Jadi control ID-nya itu adalah jurusan, mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian controller action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action yang lainnya dalam sebuah controller. Jadi di dalam sebuah controller itu ada beberapa action yang memiliki nama tersendiri sesuai kegunaannya masing-masing. Misal contohnya action untuk membuat data. Jadi namanya menjadi action create. Action diikuti dengan action ID-nya. Kemudian pengguna juga dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format nama control ID tadi, kemudian action ID-nya. Misal tadi control ID-nya adalah jurusan, kemudian dapat diakses melalui root jurusan, kemudian nama action ID-nya create. Jadi jurusan plus create. Kemudian secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controllernya saja tanpa nama action. Jadi misal memanggil rutenya hanya memanggil control ID-nya saja. Misal rootnya jurusan, maka akan otomatis masuk ke action index. Kemudian action default dapat diganti melalui properti default action. Jadi ini contoh sebuah file controller jurusan. Kemudian di sini ada beberapa action, misal action create, action view, dan lain-lain. Kemudian controller best practice. Di dalam sebuah aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil, dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses permintaan atau request seperti HTTP header, cookies, request parameter, dan lain-lain. Controller juga dapat memanggil methods dari models atau components lainnya. Kemudian dapat mengakses view untuk membentuk keluaran atau response, dan seharusnya tidak memproses data permintaan atau request. Pemrosesan ini harusnya dilakukan oleh model, jadi controller tidak memproses request. Kemudian tidak mengikutsertakan kode HTML, jadi kode HTML ini lebih baik diletakkan pada views. Selanjutnya adalah model. Model adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk mempresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel,
di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut label, dan validation rule, dan lain-lain. Atribut mempresentasikan data dalam sebuah model. Jadi model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Kemudian atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array, seperti $model, kemudian test, contoh, atau menggunakan kurung kotak. Kemudian atribut label adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat menggunakan G, maka semua fieldnya di dalam tabel akan dibuatkan atribut label secara otomatis. Kemudian validasi setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Seperti contoh validasinya adalah jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15. Seperti ini, maksimalnya adalah 15. Kemudian email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid. Ini dan lain-lainnya, seperti maksimal untuk nama jurusan 255. Kemudian dibutuhkan ini semua require. Jadi proses validasi ini dapat diatur melalui method rules. Model best practice. Secara garis besar, sebuah model dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis. Dapat berisi validation rule atau aturan validasi untuk memastikan validitas dan integritas data. Dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML sebaiknya diletakkan pada views. Seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Kemudian yang terakhir itu views. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. Jadi view ini berguna untuk sebagai tampilan pada sebuah aplikasi. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, diterapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Misalnya menggunakan metode encode untuk menampilkan data akses, kemudian HTML purifier untuk menampilkan data HTML. Kemudian sebuah view dapat dirender dari controller. Sebuah view dapat dipanggil dengan cara satu metode berikut. Misal render untuk memanggil view dan menerapkan layout, kemudian render parsial untuk memanggil view tanpa layout apapun, kemudian render ajax untuk memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS. Biasa digunakan untuk merespon request ajax. Kemudian render file dan render content. Dua metode ini untuk merender file dan kontennya. Jadi relatif jarang digunakan. Beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah directory yang sama pula. Misal, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada directory jurusan. Kemudian ada layouts. Layouts ini adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi Y secara default terhadap sebuah layout dengan nama main.php. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi seperti menu diletakkan pada main.php. Seperti ini contoh main.php-nya untuk layout.
Kemudian ada filter. Filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkan di dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini bertugas untuk memastikan pengguna yang mengakses action memenuhi syarat tertentu. Seperti yang ada di kode program di samping, dia mengallow yang sudah terautentikasi user dan yang tidak akan ditolak secara defaultnya. Built-in filter yang cukup berguna adalah HTTP cache untuk mengimplementasikan caching di sisi klien, kemudian ada page cache untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Kemudian aset ini pada aplikasi Y merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Pada aplikasi Y, direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundle. File .css atau .js tidak secara langsung di-include-kan ke dalam view. Aset bundle di-include-kan pada view dengan memanggil metode register. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Y akan mengkopikan secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file asset, misalkan setelah melakukan upgrade, file asset otomatis akan diperbarui. Ini catatan, widget akan secara otomatis mengincludekan file asset yang dibutuhkan. Ini adalah contoh dari file asset untuk CSS dan JS-nya. Kemudian latihan. Untuk latihan untuk aplikasi front end yang kemarin di video sebelumnya sudah saya buat, MyMart 2 itu membuat CRUD untuk model item pada bagian front end. Kemarin saya membuat pada bagian back end-nya. Kemudian hapus semua action kecuali action, index, dan view. Kemudian pada layout main, tambahkan menu produk yang mengarah ke route item / index. Jadi ke item indexnya langsung, ke modelnya. Kemudian atur konfigurasi aplikasi sehingga root item index menjadi default root. Kemudian beri nama aplikasi Anda menjadi toko baru untuk aplikasi front end dan admin toko baru untuk aplikasi back end. Catatan, gunakan property name pada file konfigurasi dari aplikasi Anda. Dan yang terakhir, ambilkan property name tersebut sebagai awalan title dari semua halaman pada aplikasi Anda. Baik, langsung saja saya praktekkan di sini. Yang pertama adalah membuat CRUD untuk item, untuk model item, kemudian menghapus semua action kecuali index dan view. Baik, di sini saya akan membuka aplikasi MyMart 2 yang sudah saya buat kemarin. Di bagian front end ini kan belum ada CRUD ya. CRUD untuk model item. Jadi di sini terlebih dahulu saya akan membuat generatornya melalui localhost untuk nama domainnya, kemudian nama aplikasinya MyMart 2. Jadi di sini saya akan membuat di front end, kemudian web, index.php, routenya G, menggunakan tools G.
Yang pertama itu harus membuat model generatornya terlebih dahulu. Nah, di sini tinggal masukkan saja item, kemudian review, generate. Lakukan hal yang sama untuk item kategori. Review, generate, kemudian buat CRUD generatornya. Untuk item app backslash model item app model item search app controller item controller. Langsung saja gunakan default, generate. Oke, sudah. Kemudian untuk item kategori kita buat juga BCRUD nya, review, generate. Ini sudah ada untuk controller dan modelnya. Kemudian tinggal membuat actionnya hanya bisa diakses di index dan view saja. Jadi pada bagian item controller di sini pada action index dan view ini dibiarkan agar bisa diakses di front end-nya. Kemudian yang perlu agar tidak bisa diakses adalah di action create. Kemudian pada action update kita disable, dan yang terakhir action delete. Jadi yang hanya diakses itu pada bagian action view dan action index. Tinggal di save. Oke. Langsung diakses saja di sini menggunakan nama domain, nama aplikasinya, front end, .web. Oke, ini udah masuk. Saya akan coba untuk masuk ke indeksnya. Oke, router item untuk control ID-nya, kemudian action ID-nya yang pertama index. Ini unexpected error. Berarti nah ini kebanyakan save.
ini namespace-nya belum saya rubah. Ini harus menjadi front end, harus ditulis manual. Save, refresh. Nah, ini sudah bisa diakses untuk CRUD-nya bagian indeks. Kemudian coba untuk view. View and coba untuk dulu. Cek untuk delete, create, dan nah ini tidak bisa untuk create-nya juga. Jadi sudah bisa ya untuk indeksnya, dan untuk create, delete itu sudah tidak bisa diakses. Jadi ini sudah selesai poin nomor ini 1. Kemudian poin selanjutnya adalah pada layout main tambahkan menu produk yang mengarah ke route item /index. Jadi pada halaman front end di bagian layout ini layout main.php. Yang perlu diubah adalah menambahkan menu produk yang mengarah ke route index. Jadi di sini kita tambahkan menu produk, label, kemudian nama tambahan produk, URL-nya kita arahkan ke /site /index /item index. Baik, seperti ini. Save. Kemudian kita coba mundur ke halaman pertama. Nah, di sini sudah ada tambahan menu untuk produknya, dan kalau ditekan seharusnya masuk ke item. Nah, ini sudah berhasil masuk ke item. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengatur konfigurasi aplikasi sehingga route index menjadi default route. Jadi tinggal menambahkan default route pada konfigurasi default route-nya. Di sini tambahkan default route nama ininya item index. Seperti ini. Jadi kalau misalnya diakses tanpa menentukan route-nya, maka dia akan otomatis ke item index. Coba, ini sudah langsung. Kita buka di tab baru saja biar bisa kelihatan. Misal saya
localhost, domain name-nya, kemudian aplikasi name-nya, MyMart 2, front end, web. Ketika diakses maka otomatis harusnya langsung ke item. Nah, ini sudah berhasil. Untuk poin yang ketiga ini, kemudian selanjutnya beri nama aplikasi Anda, toko baru untuk aplikasi front end, dan admin toko baru untuk aplikasi back end. Jadi untuk mengubahnya bisa melalui ini ya, menambahkan name. Nah, ini sudah berubah menjadi toko baru. Kemudian untuk backend-nya juga diganti ini admin toko baru. Saya akan masuk ke adminnya, ke backendnya maksud saya, domain name-nya localhost, kemudian nama aplikasinya backend web. Nah, ini sudah keluar tulisan admin toko barunya untuk namanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di presentasi keempat ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.